Diinjak balik utara berapa sih bang? Yang menurut lu berkesan gitu? Atau mungkin menurut lu tuh Injak balik, dari pertama sampai akhir? injak balik kedua. Kenapa tuh bang yang buat lu berkesan? Karena saat itu kita ngelawan polisi, bos. Chaos tuh ya. Diberhentiin. Serius bang? Tapi lanjut lagi. Tapi ada stopnya dulu Ini tuh. stop. Lama atau kayak Lama. gimana tuh? Apa negosiasi karena dulu? kan gini ya. Ini yang makanya kenapa gua mau injek nih karakter pemerintah saat itu. Mereka selalu melihat negatif terhadap komunitas kita. Oke. Ya kan? Anak pang dibilang apa, mungkin menurut mereka sampah. Oh, sampai segitunya bang? Iya, anak hardcore mereka dibilang sampah juga. Anak metal dibilang sampah juga. Oke. Nah, ketika saat itu diberhentiin, ya kita lawan, bos. Emang lu kira lu salah tempat, lu ribut apa ngelawan anak prinyuk, keberhentiin anak prinyuk, lu salah lo, bos. Dulu zaman struggle itu bang ya. Gila sih itu, emang gua akuin, dan gua juga pernah di dalam itu lah ya. Sampai gua harus ya gedor sana, Iya. gedor sini, harus mencari seperti apa nih kita bikin ibu. Sampai akhirnya ketika kita chaos, Aha. ya polisi datang ke gua, ya kan, ngajak nego. Oke. Gua bilang, gua cuma mau acara gua tetap jalan. Oke. Kalau memang misalkan lu ganggu acara gua, sorry bos, gua lepas nih. Gua chaosin lu, gua bikin rusuh lu. Sampai segitunya tuh, Sampai Bang. segitu dah, asli. Tapi kekompakan lu sama Weh, solid bos, Priuk saat itu pride. All komunitas, tuh all ya, skill. brother sebat, lu denger tuh ya, di zaman itu emang bener-bener ngebangun musik tuh gokil bang. Gokil. Ya inilah yang tua-tuanya, gua thank you banget sih sama mungkin NSC ya, yang lebih didengkotnya di utara ya, Not Struggle Crew, yang bisa ngebangun band dan komunitas-komunitas yang ada di utara, mungkin dari Priuk, Koja dan sekitarnya. Gua salut perjuangan Bang Omeng sama kru yang lain-lain NSC ya. Terus bang, kapan nih bang lu ada niat mau bikin ibu lagi bang? Atau mungkin yang ibu keberapa bang? Ada nggak nih sebenarnya gini, kisi-kisi lu gitu kan? gua itu dari dulu, Oke. emang gua mau bikin ibu ke-8 itu reunian. Jadi temanya reunian. Band-bandnya itu adalah dari injak balik pertama sampai injak balik ke-7. Jadi gua jadi nggak ada tuh yang namanya regis. Gua nggak buka regis lagi. Itu kalau misalkan lu bayangin nih ya, Aha. injak balik ke-1 yang regis-regisnya hari ini udah jadi band-band kelas atas, bos. Oke, paham gua. Ya kan? Oke, siap. Gua nggak mau sebutin lah situ. Pasti ya. Nggak mau di-spill ya, nanti aja lihat gua lagi nggak mau ya. spill. Oke, Tapi oke. ntar gue panggil satu-satu. Mereka gue mau bikin acara reuni. Tapi itu adalah ininya lu ya, Ada. pengen bikin ibu yang kesekian ya. Ya, Itu ibu keberapa sih bang, seketika nanti jadi bang? ibu ke-8. Ibu ke-8, berarti dengan tema? Hah? Dengan tema reunian ya? Temanya reunian. Buat gue bang, lu suka dukanya bang, apa namanya, kayak ngebangun ibu tuh kayak gimana sih bang? Suka dukanya lu bang, dari ibu pertama Suka sampai dukanya ibu ke-7. itu, gua ngomong dukanya dulu ya. Udah pasti sih, udah pasti ngomong dukanya dulu ya, daripada seneng ya. Dukanya tuh kita ngamen. Amin gimana bang? Ngecrek. Ngecrek di bis untuk buat acara. Anjir, serius lu bang? Serius. Ini gue baru denger nih. Ngecrek. Oke. Sisanya dari hasil ngecerekan itu kita kumpulin ada berapa, lalu kawan-kawan pada patungan. Oh. Jadi tuh injak balik pertama, injak balik kedua. Sisanya kita dari tiket. Oh berarti lu ngebangun ibu bener-bener DIY Di highway. dengan lu ngecek di bis, Ngecek di bis. kolektif, pribadi. Nah, terbentuklah ibu sampai ibu kedua. Nah disitulah baru lu punya mental pride ya kan, Ya. untuk bikin tiketing. Ya, Artinya lebih membesar lagi gitu bang ya. ya saat itu kan tiket kita injak balik pertama, kedua, gocek Anjing. 5.000. Tuh benar sebat ya.
Gila 5.000 perak lu udah bisa seneng-seneng dengan band-band keren. Kalau sekarang bang, waduh, gua nggak ngerti deh. Gua kalau sekarang gua udah nggak tahu ya. Tapi itu ngebludak bang. Bukan ngebludak lagi, bukan persoalannya ngebludak ya gini. Jadi ada nih, ini sorry ya, Nggak apa-apa. yang dulu merasa udah dikasih 5.000 minta jebolan. Untuk udah kultur sih kayaknya ya, udah kultur itu. Berarti di zaman lu udah begitu bang ya? Udah. Mending ada yang jebolan nih. Nih, kalau yang dia minta duit, bang gua ada 3.000, ada berapa orang? Ada 20, ya udah gua okein. Ini yang nggak ada duit minta jebolan, anjing gak lu? Parah kan? Gila sih itu. Iya. Gila ya. Sampai akhirnya ada, sorry nih, gua nggak mau nyebutin namanya ya. Oke. Ini anak Nambah. pang nih. Wah, saat itu kan danger ya kan, woi. Ngeri wah setelannya. Zaman dulu, ya maaf bang, gue potong. Zaman dulu buat gue ya, sampai gue kan pernah di Simpang ya, itu mau berangkat acara ya kan, gue inget banget di daerah Senen ya, Jakarta Pusat ya, di tempatnya Grants People dulu kan, ada tempat tuh, tapi di situ acara pang, gue main hardcore. Itu steady-nya gokil sih. Yoi. Itu bener-bener apa ya, gue bilang ya, lu bener-bener ya, Antisosial banget. bah, itu deh, gokil deh kalau buat, tapi nggak ada kekerasan ya, Nggak ada kekerasan. lebih, ya lu punker gitu loh. Kalau sekarang kan antisosial, tapi anak pengah sosial ikut tabing. Parah. Iya bener. Kalau ngebelok ya. Iya. Oke. Tapi kalau yang anak pang dulu, anak hardcore dulu, antisosialnya tuh bener-bener antisosial. Pure tuh bang. Pure. Mereka nggak mau ikut terjebak pada budaya sosialis apa ini ya, kemewahan ya. Dulu tuh bang, kayak gitu bang ya. Karena menurut kita, lu dandanan keren-keren buat apaan? Lu mau nonton acara? Bener. Lu mau mamer? Nggak keren juga kali menurut gua. Iya sih. Paham gua bang maksud lu. Dan sekarang kan bang ya, udah susah tempat nih bang. Ya enggak, di utara sendiri ya. Ini gua nggak ngomong keluar ya. Ya. Kita ngomong di utara. Dulu kan kita gampang banget ya tempat ya. Ya. Di A, di B, di C. Nah, buat acara utara memang udah susah tempat nih bang. Menurut lu di GRJO kan juga oke bang sebenarnya bang. Ya. Menurut lu gimana nih bang? Kalau untuk tempat di utara bang? Jadi ini catatan juga buat pemerintah Jakarta Utara ya, wali Jakarta kota Utara ya, Pak Wali Kota. Nih. Karakter anak utara itu harus dirangkul. Oke. Iya kan? Jangan dilepas. Benar. Karena kalau dilepas pasti akan jadi tawuran. Wah, gila sih. Pasti akan jadi bandar narkoba. Ya kan? Pasti tuh kriminal pasti ada akan terjadi. Ada semua itu bang. Dia mau polisi yang Jakarta Utara, dia mau wali kota Jakarta Utara. Anda harus bertanggung jawab terhadap anak-anak Jakarta Utara. Masa depan anak-anak Jakarta Utara. Jangan Anda doang yang merasakan itu. Tuh, bapak-bapak semua ya. Nih, yang udah ngomong nih, langsung tetuanya langsung nih, Abang Komeng nih. Nah bang, menurut lu kan anak-anak sekarang kan kayak ya tadi lu bilang tawuran, makanya gua sebats ya kan, gua Batski, gua ingin kayak GRJO ini kan bisa buat anak-anak muda gitu loh bang. Yang gua tahu nih bang ya kan, dulu kan pernah gua di Ibu, ya kita pernah bikin itu ya, kita ngomong belok bang ya. Harusnya kan ada anggaran bang. Ya. Buat pemudanya gitu loh ya kan bang. Paham nggak kan? Paham. Maksudnya gua, masa iya sih GRJO segede gitu bang? Ya kan, mungkin bisa buat. Sekarang kan skateboard lagi naik bang. Ya. Bener nggak? Musik lagi mewah-mewahnya nih. Ya. Dari skate pop, underground ya kan. Kita ya ruang lingkapin semuanya tuh underground ya bang ya. Bisa lah bang, dikasih satu wadah gitu loh. Kok di luaran bisa, kita nggak bisa gitu loh bang. Ya, jadi kita selalu belajar dari komunitas yang ada di selatan, komunitas ada yang di Jakarta Timur. Ya, terutama hari ini, dulu kan tren skinny itu ada di Gelanggang, Pak. Ya, itu sentralnya bang kalau untuk di utara ya.
Kalau yang di Blok M itu apa namanya? Bulungan. Oke, Bulungan. Itu kan Bulungan jadi sentral dulu. Ya, benar. Ya, nah itu kan punya fasilitas pemerintah. Iya. Nah, pertanyaan gue wali kota kenapa nggak bisa kayak gitu Jakarta Utara? Nah, tuh ya buat Bapak Wali Kota, ayo dong, bisa lah, ya nggak Bang? Ya, jangan juga nanti lu kasih anggaran yang besar, ngajuin ke DKI, ngajuin ke anggota DPRD, tapi gornya dikasih fasilitas untuk ke cara nikah. Iya. Buat income. Iya, bener. Dan itu gue lihat sendiri sih Bang. Jadi ada nih kawan gua saat itu bikin acara kegiatan di GOR. Ya kan? Di Gelanggang. Oke. Nah, lalu ditanya nih, ini acara musik apaan? Ini bentrokan nggak? Oke. Ini berantem nggak? Ini narkoba nggak? Tolong bapak-bapak, mindset yang kayak gitu hilangin dulu. Oke. Kalau Anda mau merangkul anak-anak muda, daripada nih anak-anak muda tawuran dan narkoba, Anda rangkul tugasnya hari ini. Betul. Anda buat satu komunitas kegiatan musik di situ. Betul. Kami siap memfasilitasi dan kami siap mengumpulkan kawan-kawan underground yang ada di Jakarta. Semua skin kita kumpulkan jadi satu di situ. Oke. Tuh. Injak Balik Utara 8. Oke. Buat bapak-bapak yang ada di sana mungkin bisa ngerangkul, bener kata Bang Komeng. Mungkin kalau nggak ada yang ngerangkul, jadi berantakan semua Bang ya. Berantakan, berantakan, asli berantakan. Utara tuh jadi kayaknya gimana gitu. Lu ngeliat gak hari ini? Contoh ya, pemerintah sudah mempersiapkan konsep ide kreatif. Oke. Sampai di tingkatan kota hari ini ide kreatifnya di copy paste Oh gitu Bang. oleh oknum. Dugaan saya ya. Oh. Setelah itu udah kegiatannya begitu-begitu doang. Gak ada tuh kegiatan anak musik dikumpulkan semuanya, anak skate dikumpulin semuanya, BMX dikumpulin semuanya menjadi satu. Kalau dulu nih, kenapa gue nentang saat itu? Karena dulu ada Iramantara, Ikatan Remaja Jakarta Utara. Oh. Isinya boti-boti semua, bos. Anjir. Acara modeling lah, acara apa? Ya kita respect sebenarnya sama Benar. itu. Tapi juga kita harus komunitas anak-anak musik Harus juga dilihat dong. harus dilihat. Betul. Nah, tuh buat bapak-bapak yang berkepentingan mungkin ada di dalamnya ya kan. Iya. Apa yang dikasih inspirasi ya tolong didengar gitu kan. Ini jangan cuman anak skate doang yang hari ini difasilitasi di setiap tempat, Tuh. tapi anak musik juga difasilitasi studio. Oke. Ya. Benar-benar. Tiap gelanggang atau gor dikasihlah studio di situ. Iya benar. Kenapa Triple A bisa ada di Gor Sunter? Iya dulu tuh Bang ya. Lu bayangin bos, ada pemilik studio gue lupa namanya nih, ya kan? Terus sama Suhari, Oh, Bang Ii. oh Bang Ii, oke. Ya kan? Gua tahu. Dia bikin studio di situ, tapi studionya sepi saat itu. Nah, Suhari datang. Oke. Suhari itu bandnya namanya For Sample. For Sample, Yoi. Cepi, ya kan? Cepi ya. Solo nih. Gusti, ya kan? Sama siapa Nah. satu lagi ya itu? Gusti. Mereka bikin kegiatan gigsnya Street of Struggle. SOS. Iya. Itu gigs pertama di Indonesia, bos. Set. Boleh juga ya. Itu pertama kali Itu pertama kali gigs studio yang ada di Indonesia. Tapi yang gua tahu sih emang bener pas lagi itu gua sempat ngikut ya Bang. Itu di suatu ruangan yang sempit ya. Iya. Tapi have fun anjing. Hebat semua Itu di kena situ. banget di situ. Itu band semua yang pada datang. Semua pada Di datang. atas bukan sih Bang? Di atas. Terus rame kan? Oke, iya, Akhirnya tahu kita gua. di bawah. Di belakang, di samping. Iya di samping gua Ya tahu. kan? Nah, kumpul semua di situ. Mau genre apapun, All tuh Bang ya. all. Sampai saat itu gua Tony Ki datang ke situ. Itu di zaman dulu tuh Bang. Zaman gue. Dan lu mau tahu Tony Ki bawa apaan? Bawa apa tuh Bang? Hah? Bawa B1R segalon, bos. Widih. Isinya Columbus sama B1R.
Segalon lu bayangin. Gila. Have fun semua di situ. Berarti Tapi lu bayangin nih, kita, mohon maaf ya, kita dalam keadaan mabuk, tapi kita have fun, nggak ada kerusuhan di situ. Berarti- Itu yang kita ciptakan. berarti di zaman itu mungkin gini Bang ya. Ya ini gua kutipin aja ya kayak wah, mabok-mabok, tapi di balik itu nggak ada ya. Bos, lu cek deh anak utara, ada yang pada nyabu nggak di situ? Nggak ada. Siap. Ada yang putau nggak di situ? Nggak ada. Kali alkohol doang, Bos. Ya, kalau alkohol wajar. lah ya. Alkohol Columbus. Makanya kadang ya maaf Bang ya, yang gue lihat ya mereka-mereka yang duduk di sana ataupun yang berkepentingan gitu ya, ngelihat orang mabok udah dibilangnya frontal nggak bener gitu kan. Tapi kan di balik framing itu nggak dong, Ah, dia juga munafik lah, Bos, ya kan? bisa. Ya kan? Lu anti mabok, tapi lu minum juga. Suwe. Parah. Di balik layar tuh ya. Ya, Ya, maksudnya yang gua ngeliat kan dulu kan kadang kan musik underground ini terkenal yang bener-bener musik urakan gitu kan Bang. Terus kayak minum, mabok dan lain-lain. Tapi setahu gua di balik itu mungkin mereka nggak kenal, makanya nggak sayang Bang. Dia nggak kenal gitu loh dengan orang-orang yang jiwa-jiwanya underground tuh mungkin kalau buat gue pribadi Bang ya mungkin gue nyeletuk nih. yoi. Lu gini lah bahasanya, kalian ngeliat underground seolah-olah kita pemberontak dan lain, padahal kagak gitu loh. Mungkin ya gua atau Bang Komen ataupun di luar sana yang musik-musik underground yang mengenal itu, mungkin lu ngeliat gue begini ya belum tentu gue seperti lu yang lebih parah gitu loh Ya. Bang. Itu loh maksudnya gue ya. Jadi dulu itu kita nongkrong mabok ya, Ya, oke. minum ya, Minum. minum kan masih diperbolehin nggak? Boleh, Boleh, minum apa aja kalau buat gua ya. Oke, Have fun, Evan. senang-senang. Ya, Semua untuk kesenangan. Ya kan? Kalau datang ke acara musik, terus dia datang mukanya ruwet, langsung seneng. Kita ajak happy. dan gitu gua ngerasain Bang. Iya. Ya kan? Lu lagi putus sama pacar lu. Iya. Lu luapin di situ. Kayak teman kita dong Bang ya. Ya! Anjing jomblo seumur hidup. Parah lu. Ya, intinya seperti itu Bang ya. Jadi lu datang ke musik underground ataupun musik-musik lain dengan adanya minum ya maaf ya alkohol dan lain, itu bukan suatu yang jelek Bang ya. Padahal Bang ya bikin happy kita ya kan. Tapi kan orang yang lihatnya ya maaf ya mungkin yang lebih derajatnya dari kita, wah musik ngapain lu kenal musik begitu. Buat gua sih lu nggak kenal gitu loh. Iya. Lu nggak mendalami gitu kan. Jadi Makanya lu- kita dijudge banget gitu loh. Jadi lu gini lu, Bos. Sebelum lu masuk dalam satu komunitas, Oke. satu genre, Aha. lu harus tahu dulu apa karakternya, Oke. ya kan? Karakter mereka suka minum. Kalau lu nggak suka, ya udah jangan komentar. Nah, betul banget tuh gua. Lu hargai aja. Iya, benar. Lu misalkan lu yang nggak minum, kita straight edge nih, Bos. Ya. Kita silangin tuh, Bos. Nah, benar. Lu yang nggak minum, berarti lu gue silangin. Ya, Anak-anak straight edge, nah, kita hormati mereka. menghargai lah ya. Menghargai. Oke, paham. Ya. Gua paham. Sampai di studio nih, nggak boleh ngerokok. Oke, kita nggak ngerokok. Sampai segitunya tuh Bang ya. Kita hargai anak-anak straight edge. Misalkan anak straight edge bikin acara, Bang jangan ngerokok Bang. Oh ya udah kita nggak ngerokok. Nah, itu kita aja masih bisa menghargai yang Iya. gerakan ya. Ya kan? Ya kan, nah lu orang luar nggak tahu apa-apa. Nah, benar. Komentar aneh-aneh, laut aja lu. Tuh, berada sebat. Laut aja. Makanya itulah, lu kenalin dulu ya kan untuk para-para yang ya petinggi-petinggi yang lihat kita urakan dan lain-lain. Kita ini nggak urakan sebenarnya. Lu nggak, Bos. Salah. Urakannya kita itu ya udah ini apa ya ibarat kata meluapkan apresiasi kita gitu loh ya kan. Om Beski, Nah, lu mau tahu nggak? Kawan-kawan di underground itu hari ini ada juga yang jadi anggota DPR, gila. ya. Gokil. Ada juga yang jadi pejabat negara, ya kan? Ada juga yang jadi anggota DPR. Serius lu Bang? Serius, gue ngomong hari ini. Karena apa? Mereka lahir dari bawah, Bos. Dan mereka tahu ketika ada acara gigs, mereka datang. Itu. Dan mereka datangnya apa? Datang nongkrong,
traktir bareng semua nih ya kan? Pasti buka botol, Mas. Ya kalau itu Oke. Oke Bang, nih yang lu lihat sekarang nih ya kan, anak-anak skena ya kan, terus scan musik hardcore dan lain-lain. Kan lu ngelihat di publik sekarang kan kayak di medsos dan lain-lain, hardcore itu dengan identik beatdown, ya kan? nah Moshpit gitu kan, atau diving dan lain-lain. Nah, lu yang lu lihat sekarang kan kayak ditendang dang gitu kan. ini Menurut lu gimana sih Bang? Buat gue sih ya, maaf ya Bang, buat gue pribadi, lu tahu nggak sih gitu loh, lu datang ke acara ini untuk apa? Apalagi sekarang bikin acara susah gitu kan dan lain-lain Pak. ini gini. Gua mau ngejelasin. Oke. Lu bikin moshpit nggak ada masalah. Oke, benar. Iya kan? Tapi kalau lu beatdown nyakitin orang, itu masalah. Itu kalau dibilang kungfu panda. Ya kan? HC minyak. Ya kan? Iya. Nah, Slogan tuh ya. Itu menurut gua apa istilahnya ya? Benar, Bos. Iya benar Bang. Kita tuh budayanya ngumpul, singelong, Ya. nyanyi rame-rame. Oke. Lu bisa ngebayangin nggak seorang gue bisa lari di atas palanya mereka? Itu di zaman lu Bang, gua tau banget. Ya kan? Backit banget itu. Ya kan? Teror, yang dempet, Iya, effort, yang dan dempet. lain-lain gitu. Gua kangen suasana itu. Tapi oke Bang, mungkin emang lu pengen seperti itu ya. Tapi kalau buat gue pribadi, lu nggak apa-apa deh, beatdown dan lain-lain. Tapi lu jangan berunsur nyakitin orang. Tapi yang gue ngeliat di metode sekarang ya, anjing lu, beatdown ngincer orang, mukul orang sampai kayak di zaman gue nggak gitu. Apa mungkin di zaman lu nggak kayak gitu ya? Injak balik ke 7 ya, itu tragedi besar itu Bos. Lu tahu kan? Gua ada di situ masalahnya. Dari kita buka mulai pertama nih, Iya, paham. Red Dog main, Iya. itu langsung Udah bikin chaos. kelompok-kelompok. Ini Warsini, tuh bayangin anak SD tak. Anak SD pakai sepatunya, gua nggak tahu tuh sepatu Nike apaan, tapi kaos kakinya udah segini, dandanannya udah dandan Boston. Iya, paham gua, paham, oke. Udah kalau beatdown, udah segeng-gengan tuh. Jadi Nah, gua sama bini gua, kalau bini gua nih kayak anak sama bapak, bisa nyabet-nyabetin. paham gue. Sampai terakhir ada salah satu dari band yang dari Bandung tuh ya. Sebelum dia main, Itu kan habis gua. ya habis lu. Mercy main, kelar. Ya. Baru si siapa ya? Aduh, band Bandung siapa? Brother? Outright. Itu. Jadi sebelum Outright main, ada Outright main, Bang. iya sebelum Outright main, Oke, naik sebelum- ke atas manggung, itu ada tragedi sih situ. Lu mau tahu tragedinya apa? Awan tuh, Bang. Lu kan udah pasti tahu Iya, kan? gue tahu. Gue pengen tahu dari lu nih. Ada yang ngeluarin pistol anjing. Itu Dan lu tahu yang ribut siapa? Temen semua anjing. Anak Waraka 1, adik-adian gua yang jadi panitia, ya bener. jaga di depan, Ya, bener. ya kan? Dia nggak kenal mosing-mosingan saat itu. Nah saat itu kan beatdown kayak itu yang jadi akhirnya jadi petaka. Bener. Karena keseringan beatdown terus kena, Bener. kegebuk di sini, dipukul, berantem. Ya kan? Sampai ngeluarin pistol. Itu gokil sih. Ya kan? Itu Sampai mohon maaf ya, sampai anak Bandung itu Iya. don Bos, asli don. Gua Sampai- malu gua bilang. Oke, sampai gua gua balik lagi ke almarhum Muk ya. Yoi. Itu sampai gua domelin ya kan, bla bla bla, gua ditelepon tapi sampai gua bilang gua aman. Dan sampai tuh tragedi itu tuh di Bandung ya dengan drummernya ya Parto ya kan, Partos sampai bilang Muk. Liar gokil, ini baru yang namanya bener-bener gangster katanya. Itu pas aing main senjata. Itu semua di kalangan yang gue pernah cerita dari almarhum Muk ya. Lu bayangin Tan, itu sampai Partos dan lain-lain. Itu sampai gila, ini ngeri, ini baru yang namanya bener-bener periuk. Aing Muk, gila Muk. Takut katanya, sampai takut. Partos sendiri tuh sampai ngomong. Gua sampai malu Bos sama anak Bandung ya.
sama kawan-kawan outright. Tapi jujur bang, gue potong. Sampai anak-anak kawan-kawan outright ya Bandung ya, sampai bilang disitulah kayak gue main bener-bener serasa di Boston. Itu crowd dengan penuh, ya kan, walaupun terjadi apapun kayak gitu, gue tetap main. Itu outright sampai gila, thank you outright ya kan, lu udah bisa main di ibu ketujuh tuh bang ya. Kalau mau lihat videonya ada di YouTube. Ya. Ibu ketujuh tuh outright main dia sampai ngomong almarhum itu gila, gua bener-bener suka banget main di Priuk. Sampai tragedi seperti itu tetap berjalan, yang tadinya doi mau turun panggung ya, main terus ya. Gue pribadi dikasih mandat sama Om Muk ya, gue jagain habis-habisan tuh outright sampai pulangnya itu nyariin gue, mana Batak, thank you. Tapi kesannya Priuk gila, itu Priuk. Ibu Injak Balik Utara 7 buat gue itu gila, kata si beliau outright gokil sih. Ya, gue sih sebenarnya terima kasih juga ya sama kawan-kawan outright ya. Yang pertama udah mau datang. Tragedi benar ya. Udah datang juga sama kawan-kawan band yang lain. Mohon maaf ya nggak bisa gue sebutin satu-satu ya. Karena memang gue udah agak lupa. Paper Gangster almarhum. Buat Kapten Jack ya. North Batavia ya. Wah, itu orang belum kenal Rage Against the Machine. Panic Disorder ya. Di sini dulu, Bos. Master Wu. Ya. Ini Bang, buat gue pribadi, ini mungkin motivasi lu ya. Motivasi lu buat sama anak-anak muda sekarang nih, anak-anak skena sekarang gitu kan. Yang hardcore, metal, dan lain-lain. Namanya apa ya? Underground dan di tongkrongan gitu ataupun di luar acara bang, motivasi lu nih bang gimana sih? Ya mungkin kalau setiap dibikin acara lu jangan chaos atau apa, motivasi lu buat anak-anak sekarang. Pertama sekarang yang udah punya band besar, jangan merasa diri lu besar. Artis, jangan merasa diri lu artis. Lu sama berada dari bawah sebelum berangkat, lu dari bawah. Ya, harga itu mereka-mereka yang ngefans sama lu. Benar-benar Bang. Ya. Gila. Yang kedua, untuk anak-anak komunitas, anak-anak skena ya. Yang kalau bahasanya hari anak skena. Iya, yang sekarang disebut kan? Seperti itulah ya. Jaga attitude lu. Yang paling penting itu adalah attitude. Gitu. Lu hargain anak-anak yang dulu ya. Kayak gua, kayak kawan, gua nggak butuh, sebenarnya gini, gua nggak butuh dihargain, ya kan? Tapi lu kalau mau datang ke gua untuk bagaimana membuat konsep acara musik, bagaimana bisa acaranya DIY tanpa ada sponsor, lu bisa ngobrol sama kawan-kawan yang lain. Gua juga kaget ya, nonton tiketnya 70.000, anjing mahal banget bos. Itu maksudnya gue bang. Itu bos. Sampai ya mungkin kalau buat gue pribadi emang mungkin karena manggil bandnya sekarang kan harga mahal, jadi di gambling tiket harus yang harga wah lagi atau kayak gimana. Gue sih nggak paham lah ya untuk sekarang. Tapi mungkin dengan tahun yang sekarang lah ya kan, dengan band-band yang sekarang tuh kan sponsornya juga lumayan, mungkin karena ada sponsor atau apa, ataupun mungkin ada yang DIY dengan kapasitas tiketing mahal gitu. Karena gini sih menurut gue kembalikan lagi kepada komunitas ya. Lu mau bikin acara, memang harus ada untungnya juga. Betul. Ya kan. Tapi setidaknya jangan juga memberikan tiket yang terlalu mahal. Karena menurut gua tiket yang mahal itu kan banyak juga nih anak-anak skena yang latar belakangnya masih ada yang rendah lah ya kan. Istilahnya dapat uang 5.000 tuh suka senang banget ya kan. Betul. Ya lu hargain mereka. Mereka juga mau nonton. Mereka juga mau ngumpul bareng. Mereka mau berkomunikasi, hargainnya mereka. Yang terpenting itu, ya kan, jangan narkoba. Itu ya, bersbat.
narkoba bisa hancurin lo. Narkoba itu banyak yang mati, bos. Banyak kawan-kawan kita kan. Ya betul. Ya kan? Gua nggak mau sebutin orang-orangnya lah. Oke, benar. Banyak yang meninggal nih bos semua gara-gara narkoba. Betul. Ya. Apalagi tawuran. Aduh. Lu tawuran juga nih. Abis lu bos. Ya kan? Lu jadi apa sekarang? Saat itu kan lu menurut gua, wah, gua abis ngancurin wari ini. Benar. Gua abis ngancurin tempat ini. Benar. Terus menurut lu keren gitu? Iya. Nggak juga. Momok lah jatuhnya lah ya. Semua itu jadi abu bos. Nggak ada apa-apa juga. Tapi ketika lu membuat kegiatan yang positif, yang akhirnya itu bisa bermanfaat buat mereka, itu menjadi satu kepuasan buat kita. Oke. Gitu Om. Dan menurut lu nih Bang, ya kata-kata buat lu itu apa sih Bang? Ya kan kayak hashtagnya lu buat diri lu, buat berada beresbat, bahagia, kayak Berbagi dan tersenyum. cing. Itu keren sih. Lu berbagi aja udah seneng gitu kan, apalagi ngeren tersenyum gitu Lu ya. berbagi ilmu kepada orang-orang yang nggak, istilahnya masih otaknya itu masih gini ya istilahnya. Sederhananya, lu kan mau punya generasi nih. Betul. Masa lu mau menciptakan hanya buat lu sendiri? Oh, bener. Kan lu kan mau mengembangkan ilmu lu, skill lu, komunitas lu, kan harus berbagi. Betul Bang. Nah, ketika lu berbagi ilmunya, dia tenar, dia besar, kan lu tersenyum ngeliat dia. Cing. Brother Sebat, lu denger tuh, berbagi, jangan lupa tersenyum. Iya. Oke. Thank you banget nih buat Bang Komeng. Ya. Anjir. Lu bisa mampir di Sebat, sharing bareng Batski. Buat lu semua, apa yang dibilang Bang Komeng, lu ambil baiknya, lu buang buruknya. Seketika lu baik, lu akan menjadi baik. Terakhir, Tak. Buruk dan Oke. Terakhir. Jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan. Oke, dengar ya Bang Komeng. Thank you buat semuanya yang berada Sebat. Jangan lupa share, like, dan subscribe, komen yang baik-baik bersebat. Thank you.